Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Shalom. Masih lemas? Shalom. Coba tangan kanan, sebelah kanan, ya tangannya mana? Semangat, oke? Tengah, jangan mau ketinggalan. Yuk kiri. Ya, siap untuk menyembah Tuhan, amin. Amin. Kalau siap, bangkit berdiri. Yuk, coba toleh kanan kiri, kasih salam satu dengan yang lain. Selamat menyembah Tuhan, ya, selamat memuji Tuhan. Haleluya, ya. Sebelum kita masuk ibadah, kita akan berdoa sebentar, kita akan tutup mata. Haleluya. Bapa Surgawi, sungguh menjadi kehormatan bagi kami semua, baik pelayan maupun jemaat, untuk kami bisa beribadah kepada Tuhan. Dan kami tahu untuk masuk ibadah kami perlu kekudusan. Untuk itu Bapa ampuni segala pelanggaran dosa kami, baik pelayan Tuhan maupun kami sebagai jemaat. Cacat celah, perkataan, pikiran yang keliru, ampuni Bapa. Biar kami kudus dan benar di hadapan Tuhan. Sehingga kami boleh memuji, menyembah dengan roh dan kebenaran. Dengan batin kami. Sehingga kami tahu cara menyembah dengan benar. Sehingga kami percaya saat kami menyembah dengan benar, Engkau hadir di tempat ini. Dan saat Engkau hadir di tempat ini, Engkau datang dengan tidak tangan kosong. Engkau hadir dengan kuasa yang besar. Yang datang dengan kelemahan, kami akan pulang membawa kebangkitan. Yang datang dengan ikatan, kami pulang dengan kelepasan. Yang datang dengan kesakitan, kami percaya kami disembuhkan. Ini yang kami percayai, sehingga ibadah yang kami kerjakan pagi hari ini tidak sia-sia. Roh Kudus, mari kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Engkau yang pimpin dari awal sampai akhir. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Terima kasih. Yesus, namamu disanjung, segala lutut akan bertelut, semua lidah akan mengaku Yesus, Raja segala raja. Kau Allah dan Omega, yang dan yang akhir, namamu ditinggikan atas segalanya. Ya, bangkitkan roh kita. Kita akan menyembah dengan benar, menyembah dengan sungguh-sungguh. Bersama-sama katakan, Kau Allah yang maha mulia, Kau Tuhan di atas segalanya. Yesus, namamu disanjung, segala lutut akan bertelut, semua lidah akan mengaku Yesus, Raja segala raja. Semua katakan, Kau Alpha
angkat tinggi-tinggi skala. Kau Tuhan dan Rajaku bertata di hidup. Segala pujian, hormat kemuliaan hanya bagimu untuk selamanya. Layak ditinggikan, layak dimuliakan, Yesus. Yes, mari kita sembah, mari kita sembah, sebab Engkau Tuhan yang layak terima segala pujian. Hormat dan syukur, sembah dan pujian yang tertinggi. Yes, ayalah hiraro, hirana kirahat, sikiara lama-lama kinas, hirano yang kalah here, Jesus. Mari Roh Kudus lawat setiap kami, jangan terlewatkan Bapa. Kami minta Roh Kudus hadir, turun di tempat ini ya Tuhan. Inakayiko nahabdayan, langkina pasikina kanahoro, ira. Jesus, Jesus, Jesus. Segalanya kau Alfa, kau Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Namamu ditinggikan atas segalanya. Katakan amin. Amin. Ya, berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Haleluya. Haleluya. Ya, teman saya berkata, Pak Eko kalau pujian kok semangat ya. Saya berkata karena saya tahu Tuhan saya itu terhebat. Amin Bapak Ibu. Dia sudah hadir di tempat ini untuk memberkati Bapak Ibu dan saya. Ya,
Saya percaya kalau kita punya Tuhan yang hebat, ekspresi kita, pujian kita pasti berbeda. Tidak hanya sikap ya, tetapi kita akan ekspresi. Amin. Tuhan kita terhebat. Haleluya. Hanya bagimu penyelamatku, kesetiaanmu, bukti cintamu nyata bagiku. Katakan. Kasih-Mu menyelamatkan, memulihkan, mengubahkanku. Kuasa-Mu membangkitkan, membebaskan, menyembuhkanku. Sekali lagi katakan kasih-Mu, kasih-Mu Kau yang
kanan kiri sudah ada gairah belum? Ya, wajahnya amin. Ya, hari ini banyak orang mengandalkan teknologi, ya, mengandalkan kepintaran. Bisa berhasil? Bisa. Tetapi saat kita mengandalkan Yesus, percaya Bapak, Ibu, dan saya bukan hanya berhasil, tetapi beruntung. Amin. Ya, yuk kita andalkan Yesus Tuhan. Yesus andalanku. Haleluya. Sungguh besar kebaikan-Mu Tuhan, tak pernah habis dalam hidupku. Kau jadi berita di setiap langkahku, terang-Mu selalu nyata bagiku. Betapa besar anugerah-Mu telah Kau berikan kepadaku. Sangat hidupku tinggikan nama-Mu. Ya, katakan, Yesus Kau andalanku, Kau sumber pengharapan bagiku. Tak henti tinggikan nama-Mu, sebab kasih setia-Mu sempurna, Kau mulia. Yuk katakan, sungguh besar kebaikan-Mu, oh Tuhan, tak pernah habis dalam hidupku. Kau jadi pelita di setiap langkahku, terang-Mu selalu nyata bagiku. Betapa besar anugerah-Mu telah Kau berikan kepadaku. Senang hidupku tinggikan nama-Mu. Katakan, Yesus Kau andalanku, Kau sumber pengharapan bagiku. Tak henti tinggikan nama-Mu, sebab kasih setia-Mu sempurna, Kau mulia. Oh, ya. Sing. Sekali lagi katakan, betapa besar anugerah-Mu telah Kau berikan kepadaku. Senang hidupku tinggikan nama-Mu. Betapa besar anugerah-Mu telah Kau berikan kepadaku. Senang hidupku tinggikan nama-Mu. Yo, Yesus Kau andalanku, Kau sumber pengharapan bagiku. Tak henti tinggikan nama-Mu, sebab kasih setia-Mu sempurna, Kau mulia. Kau mulia. Silakan duduk Bapak Ibu.
Haleluya. Ya, 2 minggu kemarin saya benar-benar diberkati ya di ibadah tempat ini. Ya, seorang pemimpin ya biasanya sulit ya, sukar untuk mengungkap minta maaf. Ya, berat, jarang. Tetapi kemarin Bapak Ibu menyaksikan Bapak Gembala minta maaf. Ya, saya sangat respect sekali sehingga ya saya percaya bukan karena keinginan, tetapi Tuhan yang memberikan kesanggupan. Amin. Sehingga saat pulang saya dengan Pak Arif saya katakan, saya juga minta maaf Pak, banyak kesalahan, beda pandangan. Dan saya akhirnya apa? Sikap-sikapan ya. Pulang itu saya lega sekali, sukacita. Ada kesempatan yang terbaik untuk saya saling pemberesan. Amin Bapak Ibu, saya percaya saat kita bisa mengandalkan Tuhan, Yesus memberikan kesanggupan apapun persoalan kita. Amin. Yesus sanggup. Haleluya. Tuhan sanggup, tak pernah gagal. Dia Tuhan perkasa, jauh melebihi segala yang kupinta. Dia telah kerjakan dan bangkit mengalahkan maut. Kau hidup Tuhan, kau sanggup, dalam-Mu ada kuasa selamanya. Tuhan kau sanggup. Yuk kita bangkit berdiri. Engkau sanggup Yesus mengerjakan untuk hari ini. Tuhan sanggup, Dia Tuhan perkasa, jauh melebihi segala yang kupinta. Dia telah kerjakan. Ya bersama katakan, dan bangkit mengalahkan maut. Kau hidup Tuhan, kau sanggup, dalam-Mu ada kuasa selamanya. Tuhan kau dan bangkit mengalahkan maut. Kau hidup Tuhan, kau sanggup, dalam-Mu ada kuasa selamanya. Tuhan kau sanggup. Bersama Dia terpenjaga, takkan pernah gagal, takkan pernah gagal. Dan tangannya dan terus menjaga, takkan meninggalkan, takkan meninggalkan. Dan bangkit mengalahkan maut. Saya serahkan pada hambanya yang akan menyampaikan firman Tuhan. Hidup Tuhan, kau sanggup, dalam-Mu ada kuasa selamanya. Tuhan kau sanggup, dan bangkit mengalahkan maut. Kau hidup Tuhan, kau sanggup, dalam
di surga, terima kasih Tuhan, karena kami percaya kematian Tuhan di kayu salib dan kebangkitan Tuhan adalah satu momentum, adalah satu kebenaran yang Tuhan telah nyatakan di dalam umat manusia, bahwa Allah kami Allah yang luar biasa, Allah yang hebat, Allah yang berbeda dengan sesembahan yang lain. Dan hari ini kami mau belajar Tuhan, untuk kami semakin memiliki iman yang kuat di dalam kehidupan kami. Tidak hanya kami percaya bahwa ada keselamatan yang telah Tuhan sediakan buat kami, tapi selama kami hidup di bumi, tangan Tuhan yang berkuasa menyertai kami dan menjagai kami, supaya kemanapun kami pergi, kami akan berhasil Tuhan. Allah yang kami sembah, Allah yang sama, Allah Ishak, Abraham dan Yakub. Namamu tidak pernah berubah, karaktermu tidak pernah berubah. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu kasih Tuhan, selamat pagi. Ya. Kalau buat orang Semarang ya agak dingin Bapak Ibu ya. Temanggung. Tapi enak banget, seger Bapak Ibu. Ya, hari ini kita belajar tentang membuka pintu sorga. Slide-nya boleh ditayangkan. Saya sekolah teologi ya Bapak Ibu. Dulu waktu saya sekolah, ya, saya membaca beberapa buku-buku teologi ya. Buku-buku itu mengajarkan bahwa perjanjian Allah kepada Israel dan perjanjian Allah kepada gereja itu berbeda. Tidak salah sih. Ada hal-hal yang Tuhan janjikan kepada Israel yang tidak pernah diberikan kepada gereja. Contohnya tanah perjanjian. Tuhan tidak akan pernah memberikan tanah Israel itu kepada kita. Ya. Tapi ada banyak sekali janji-janji yang diberikan kepada bangsa Israel yang juga adalah buat kita. Ya. Dulu waktu saya baca buku teologi, saudara, ada sebuah impresi, sebuah pemahaman yang saya dapat bahwa banyak hal yang ada tertulis di dalam perjanjian lama itu tidak bisa serta-merta diberlakukan untuk kita di dalam perjanjian baru, yang mana tidak salah. Tetapi ada impresi ini membuat saya berpikir bahwa janji-janji Allah di perjanjian lama kepada orang Israel dalam batasan tertentu tidak berlaku buat kita. Tidak salah juga, tapi kalau kita terlalu menekankan hal itu, kita akan kehilangan banyak hal. Ya. Nah, sebetulnya Bapak Ibu pada saat Tuhan Yesus datang ke dunia, dia mati di kayu salib dan bangkit. Dia datang itu sebagai Mesiasnya orang Yahudi. Dia sendiri ngomong, aku datang untuk orang Yahudi. Ya. Jadi dia itu menggenapi semua nubuatan dalam perjanjian lama tentang Mesias yang akan datang. Semua yang Tuhan janjikan itu digenapi di dalam pribadi Yesus. Tapi kisah nggak cuma sampai berhenti di situ. Dalam perjalanan gereja awal ada banyak sekali orang non-Yahudi menjadi percaya. Yang menjadi pertanyaan para rasul pada waktu itu, bagaimana dengan mereka? Apakah mereka juga harus disunat supaya mereka bisa menjadi bagian dari kita? Karena agamanya Tuhan Yesus itu agama Yahudi. Pada waktu Yesus mati dan bangkit dan gereja mula-mula terbentuk, belum ada yang namanya gereja seperti yang Anda kenal sekarang. Yang ada hanyalah orang Yahudi yang menerima penggenapan tentang Mesias. Mereka tetap Yahudi, agamanya tetap agama Yahudi, kepercayaan mereka tidak pernah berubah. Alkitabnya perjanjian baru belum ada. Tetapi ada banyak orang-orang non-Yahudi menjadi percaya. Kalau Anda baca Kisah Rasul pasal 15, di situ ada sidang Yerusalem. Petrus, Paulus, dan beberapa penatua di situ, mereka berdiskusi, kalau nggak salah Barnabas juga ada di sana. Paulus dan Barnabas ini dua guru yang sangat dihormati pada waktu itu, dan mereka membuat sebuah konsensus.
Kesepakatan untuk orang non-Yahudi, syaratnya atau tuntutan buat mereka adalah ini, dan ini. Anda semua bisa baca. Nah, satu hal Bapak Ibu yang Anda harus mengerti dalam perjalanan gereja, dalam surat-surat Paulus yang selanjutnya ada satu kebenaran yang dibukakan kembali. Bahwa di dalam Kristus kita ini menjadi ahli waris kerajaan Allah. Sekalipun bukan orang Yahudi, tetapi di dalam Kristus kita menjadi ahli waris kerajaan Allah. Artinya semua janji Tuhan tentang kerajaan Allah, segala hal yang Allah telah sediakan buat Israel dan buat gereja itu menjadi milik kita. Dan ahli waris kerajaan Allah ini tidak bisa hanya dibatasi oleh sebuah pemahaman kita mati masuk surga. Cukup lama saudara saya jadi orang Kristen. Saya diajari dengan satu pemahaman, kalau kamu ikut Yesus, kamu pasti masuk surga. Itu sebuah kebanggaan, sebuah kebahagiaan, sebuah hak istimewa yang hanya dimiliki oleh orang yang ada di dalam Kristus. Tetapi lebih daripada itu, orang-orang yang mengajarkan kekristenan kepada saya tidak memberikan kepada saya pengertian, Bapak Ibu. Sehingga kehidupan Kristen itu enggak berbeda dengan kehidupan biasanya. Tidak ada kuasa di dalam kehidupan Kristen. Bedanya cuma kalau orang Kristen dan yang enggak Kristen, orang percaya dan enggak percaya, bedanya cuma ada satu. Kepada kami diberikan keyakinan kami mati masuk surga, kepada mereka enggak. Lebih daripada itu, ya enggak ada beda. Apakah Bapak Ibu juga memiliki pemahaman yang sama dengan saya pada waktu itu? Pemahaman ini sama sekali enggak tepat Bapak Ibu. Kekristenan mengalami begitu banyak tantangan sepanjang perjalanan sejarah gereja. Dan kalau Anda mempelajari perjalanan sejarah gereja Bapak Ibu, ada banyak perkara yang dinyatakan Tuhan di dalam gereja dan tokoh-tokoh gereja di mana Allah itu masih bekerja. Sama seperti Allah dulu waktu bekerja di zaman perjanjian baru. Dan sama seperti dulu pada waktu Allah bekerja di dalam perjanjian lama. Jadi Allah yang kita sembah, Allah yang berjalan bersama gereja selama hampir 2000 tahun, Allah yang enggak berubah. Tetapi yang membuat kita tidak bisa mengalami kuasa Tuhan di dalam kehidupan nyata kita adalah persepsi kita kepada Tuhan berubah. Nah ini penting Bapak Ibu. Allahmu enggak berubah, tapi persepsimu kepada Dia berubah, itu menentukan hasil. Bapak Ibu masih ingat 12 pengintai yang diutus untuk masuk ke tanah Kanaan. Mereka mengintai, mereka melihat yang sama, mereka mengalami perjumpaan dengan Tuhan yang sama sebelumnya, mereka mengalami perkara-perkara rohani yang sama, tapi mereka melihat itu dengan persepsi yang berbeda. Yang dua berkata, Yosua dan Kaleb, kalau Allah berkenan, kita akan menaklukkan Kanaan. Yang 10 berkata, celaka, kita melihat raksasa-raksasa, yang mana itu betul. Mereka sama sekali enggak berbohong. Dan kita ini seperti belalang di hadapan mereka. Itu juga betul, sama sekali enggak berbohong. Tetapi persepsi ini membedakan bahwa yang 2 itu masuk tanah Kanaan, yang 10 enggak masuk. Saya lupa apakah yang 10 ini masuk, tapi yang 10 ini hidup tidak di dalam kemenangan. Mungkin Pak Arief bisa mengoreksi saya. Saya nggak bisa mengingat semua Bapak Ibu ya. Saya bukan AI. Ya. Otak manusia itu sekalipun lebih hebat dari AI, jauh lebih dahsyat dari AI. Tapi ono lali nih. Ono lali nih Bapak Ibu. Ya. Nah Bapak Ibu, saya mau menekankan pada pagi hari ini, persepsimu tentang Tuhan itu harus berubah. Persepsi kita terhadap Dia itu menentukan apakah kita ngalami Tuhan apa enggak di dalam kehidupan kita. Allahmu enggak berubah Bapak Ibu. Allah itu bekerja kepada umatnya itu lewat satu channel.
Yang satu firman, dan firman itu diakses lewat iman. Dan cuma itu aja. Allah nggak bekerja dengan cara yang lain. Oke, berdoa, baca Alkitab itu udah pasti. Ya. Itu tidak diragukan. Saya tidak sedang membahas khotbah tentang doa, tapi saya sedang membahas khotbah tentang iman. Ya, jadi saya tidak memisahkan antara iman, doa, Roh Kudus itu saya tidak pisahkan. Cuma hari ini kita berbicara tentang iman. Cara kita mengakses kuasa Tuhan tidak ada jalan lain. Cuma ada satu jalan, itu iman. Makanya Tuhan berkata orang benar akan hidup oleh iman. Kenapa harus pakai iman? Karena Tuhan berkata, aku Allah yang gak kelihatan. Bahagialah engkau yang percaya meskipun kamu tidak melihat. Bapak Ibu, kalau engkau hanya percaya bahwa aku mati, aku pasti masuk surga karena Tuhan sudah menebus dosaku, itu imanmu. Ya engkau mati masuk surga. Tapi apakah engkau juga percaya bahwa nanti sebelum aku mati, selama aku menjalani kehidupanku di dunia ini, Allah yang sama akan membuat perbuatan-perbuatan besar di dalam hidupku. Kita belajar di Matius pasal 16, ayat 18 dan 19. Buka Alkitabmu Bapak Ibu, boleh yang elektronik, boleh yang Alkitab buku, enggak apa-apa. Matius 16 ayat 18-19. Anda bisa baca perikopnya semua, saya hanya bahas 2 ayat ini. Dan aku pun berkata kepadamu, jadi Yesus berkata kepada murid-muridnya, terutama Petrus, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Slide berikutnya. Nah, kita harus ngerti konteks Bapak Ibu. Ini Yesus sedang ada di daerah yang bernama Kaisaria Filipi. Di Kaisaria Filipi ada satu gunung yang namanya Gunung Hermon. Ya, menurut tradisi Yahudi, Gunung Hermon adalah gunung di mana dulu ada satu malaikat yang namanya Semyasa dengan 200 pasukannya. Itu ada di Kejadian pasal 6 saudara, tapi Kejadian pasal 6 tidak detail, tapi di sumber di luar Alkitab ini memberikan sebuah cerita yang lebih detail, itu tradisi Yahudi. Mereka berkata Semyasa dan 200 pasukannya ini yang disebut The Watcher. Mereka bersepakat untuk melawan Tuhan. Di Gunung Hermon ini mereka berkata, kita melihat anak manusia itu cantik, bagaimana kalau kita menghampiri mereka. Itu kisahnya ada di Kejadian pasal 6. Kita menghampiri anak-anak manusia, dikatakan di situ anak-anak Allah menghampiri anak-anak manusia sehingga lahirlah raksasa-raksasa atau yang dikenal dengan nama Nephilim. Dan itu membuat Tuhan marah luar biasa. Singkat cerita, di zaman Nuh, Tuhan menyapu habis umat manusia. Kecuali Nuh, keluarganya yang ada di Bahtera. Jadi Bapak Ibu, di tempat itu pernah terjadi pemberontakan. Jadi ada sejarahnya, kenapa Yesus memilih tempat itu dan dia berkata, gerbang neraka tidak akan bertahan melawan kamu. Dan di tempat itu ada satu gua, di mana orang-orang Kanaan pada waktu itu mempersembahkan korban kepada satu dewa yang namanya Dewa Pan. Dan gua ini diberi nama The Gates of Hell, pintu-pintu kerajaan. Pintu-pintu neraka. Gerbang neraka. Dari artinya ini Anda tahu, Anda mengerti. Dan mereka orang Yahudi mengerti bahwa di situ adalah portal, tempat di mana iblis keluar dari alamnya sana dan masuk ke alam manusia. Itulah kisah di balik istilah pintu Hades atau pintu-pintu gerbang neraka. Dan Tuhan berkata dalam Matius pasal 16 ayat 18,
Aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus dan di atas batu karang ini. Kata batu karang ini diperdebatkan. Apa batu karang ini atau siapa batu karang ini? Di atas batu karang ini aku mendirikan jemaatku dan alam maut tidak akan menguasai batu karang ini. Batu karang ini punya kuasa harus lebih besar dari alam maut. Batu karang ini harus punya kuasa lebih besar dari malaikat-malaikat jahat yang begitu jahatnya mereka memberontak melawan Tuhan. Omong-omong malaikat-malaikat ini sudah dipenjara di Tartaros, Bapak Ibu. Mereka saat ini nggak ada di alam roh. Malaikat Semyasa dan 200 pasukannya ini kelompok yang berbeda dari Lucifer. Lucifer dan malaikat-malaikatnya sekarang tidak dibelenggu. Tapi Semyasa dan 200 pasukannya ini dibelenggu di Tartaros. Mereka nggak bisa keluar. Ya Bapak Ibu. Dan orang ini, batu karang ini jelas bukan Petrus. Karena dalam bahasa aslinya Petrus kamu adalah batu karang, di atas batu karang ini dipakai dua suku kata yang berbeda. Di atas batu karang ini batu karang ini adalah satu pribadi yang benar-benar punya kuasa mengatasi segala pintu gerbang maut. Dan Anda tahu, hanya ada satu orang yang pernah masuk Hades dan dia bisa keluar lagi. Namanya Yesus Kristus. Amin Bapak Ibu. Pada saat dia mati, dia turun ke Hades. Bahkan dia pergi ke Tartaros. Memberitakan bahwa dia telah menang. Dan dia naik ke surga. Itu cuma ada satu pribadi. Artinya orang yang punya kuasa dan alam maut tidak bisa mengalahkan dia, itu adalah Yesus Kristus. Dan di atas diri pribadinya dia sendiri, Yesus akan mendirikan jemaat Tuhan. Bapak Ibu sampai sini paham? Ya. Jadi Anda ngerti posisimu sekarang di dalam Kristus. Di dalam Yesus loh ya, bukan di luar Yesus. Di dalam Yesus pintu gerbang neraka tidak punya kuasa terhadap dirimu. Anda punya iman apa enggak terhadap firman ini bisa dibuktikan kalau malam keluar pipis. Ada banyak anak Tuhan kalau malam keluar kencing takut. Ya toh. Di rumah sendiri enggak takut, di rumah saudaramu enggak takut. Apalagi malamnya sebelum tidur udah diceritani ya toh. Hati-hati ya kamu tidur di kamar itu biasanya kalau malam tuh ada yang gangguin gitu. Itu tempatnya di situ loh. Rambutnya gondrong gitu ya, rambutnya gondrong, bajunya putih atau giginya ompong gitu kan. Habis itu Anda tidur di situ, berani pipis keluar Saudara. Apalagi orang yang punya rumah bilang, dia tuh ngendonnya ya di kamar mandi itu. Berani Anda pipis keluar? Ayo Bapak Ibu berani? Siapa yang berani? Luar biasa ya. Tuhan kan ngomong, pintu gerbang pintu gerbang neraka Hades tidak punya kuasa melawan engkau. Konteksnya adalah setan-setan yang di Hades itu tidak akan menang. Tapi kita takut Bapak Ibu. Kita takut. Kenapa? Persepsi. Kita lebih mempercayai imajinasi kita lebih daripada apa yang dikatakan firman Tuhan. Ya toh? Pada saat Anda tidur di kamar itu mulai mikir, betul lah, gondrong, rambutnya putih, untune ompong, wah medeni rek. Waktu Anda keluar gitu kan, wah nek mentungul tiba-tiba piye, betul enggak nih? Wah, itu sudah mengerikan gitu. Persepsi. Besok pagi ditanya sama saudaramu, betul enggak? Piye ketemu enggak wedok gondrong rambutnya ompong? Enggak, ya memang enggak ono, mau tak bohongi kok. Ya tewas Anda semalaman enggak bisa tidur. Ternyata saudaramu ngapusi persepsi. Persepsi itu dibangun begitu kuat. Sekalipun itu bohong, tapi karena Anda percaya itu menjadi sebuah persepsi yang mengikat Anda sehingga Anda enggak berani pipis.
Ini ilustrasi tapi seringkali kita ngalami Bapak Ibu. Betul? Seringkali kita percaya dengan sesuatu yang tidak bisa dibuktikan kebenarannya, tapi itu sudah mengakar di otak kita begitu kuat. Nah, kita percaya lebih daripada firman. Dulu saya pernah dikasih tahu sama teman saya, Pak, kalau makan buah itu jangan habis makan Pak, harus dijeda 2 jam. Oh, ceritanya gimana? Itu kurang lebih mungkin 10 tahun yang lalu. Saudara. Ceritanya gimana? Penemuan baru Pak. Wah, gaya buah. Penemuan baru Pak. Makanan buah itu lebih cepat difermentasi daripada yang lain. Jadi kalau kamu campur bareng, yang lain itu masih dicerna, buahmu sudah busuk di usus. Saya bilang, engkong saya, engkongnya engkong, dan engkongnya engkong. Makan kayak gitu nggak pernah mati. Gimana tiba-tiba ada ilmu kayak gitu? Gua nggak percaya. Nggak percaya ya wis. Dia ngomong gitu. Selang berapa lama kemudian, mungkin 1 tahun ini, ilmuwan mengatakan itu teori yang nggak benar. Kembali ke zaman dulu, yang terbaik adalah habis kamu makan, makanlah buah, itu yang terbaik. Buatinku, halah. Kita baca berita di internet hanya cuma berbekal kata-kata ditemukan sebuah kebenaran. Ya toh, dokter ini mengatakan begini, kita langsung percaya. Kita ngecek dokternya ada aja enggak, kita nggak pernah ngecek sudah. Pokoknya kalau baca di internet pasti benar. Dilakoke, padahal hoax, bohong semua saudara. Lalu siapa yang Bapak Ibu melakukan itu? Ya. Bapak Ibu, persepsi kita itu menentukan apakah kita akan hidup berkemenangan apa enggak. Tuhannya sama, persepsinya beda, imannya beda, hasilnya beda. Ya. Dan Tuhan memberikan, kita baca nanti di ayat selanjutnya, otoritas kerajaan atau kunci kerajaan kepada gereja. Tadi ayat 19 berkata, kepadamu akan aku berikan kunci kerajaan surga. Kalau Alkitab bicara soal kunci, itu bicara soal otoritas. Jadi kunci kerajaan surga atau otoritas ini yang diberikan Tuhan kepada Bapak, Ibu, dan saya itu bisa mengalahkan kuasa roh jahat. Anda mungkin berkata dalam hati, apa benar toh Pak? Persepsi. Karena Bapak Ibu belum pernah melakukan mungkin, Bapak Ibu belum pernah mengalami mungkin, tapi firman Tuhan berkata demikian. Yang menjadi pertanyaannya pada saat Bapak Ibu baca ayat ini, Bapak Ibu percaya enggak? Dan kalau Anda percaya berapa persen? Susahnya di dalam Tuhan, percayamu harus 100%. Baru terjadi sesuatu. Yesus berkata, barang siapa percaya dan tidak bimbang. Itu dia katakan di beberapa tempat di Alkitab Bapak Ibu. Barang siapa percaya dan tidak bimbang. Kamu dapat berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan dia akan melakukannya. Kata tidak bimbang itu 100% Bapak Ibu. Belief 100% tidak goyang. Ini yang sulit. Nah itu otoritas kunci kerajaan Allah. Lanjut ya Bapak Ibu slide berikutnya. Matius, jangan ke sana dulu Pak sebelumnya. Ya, Matius pasal 16 ayat 19. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga. Dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Pada saat saya membaca banyak buku teologi 10 tahun yang lalu mungkin atau mungkin lebih lama dari itu. Teolog biasanya berkata ini bicara soal pengampunan. Kalau engkau mengampuni seseorang, orang itu akan diampuni. Kalau engkau tidak mengampuni, orang itu tidak akan diampuni. Hampir tidak ada satu buku teologi yang berkata itu bicara soal kuasa.
Hampir nggak ada, saudara. Kemungkinan rata-rata para penulis teolog-teolog ini bukan orang karismatik. Tapi kalau Anda baca tulisannya orang karismatik atau engkau dengar khotbahnya orang karismatik, ini bicara soal kuasa, dan itu betul. Pengampunan betul, tapi tidak hanya bicara soal pengampunan, tapi bicara soal kuasa. Saya pernah dengar dari satu pendeta, saudara, saya nggak mau sebut gerejanya, tapi ini bukan gereja karismatik. Telinga kuping saya ini belum budek, Bapak Ibu. Dan saya dengar dengan telinga kuping saya sendiri, dia berkata, hari-hari ini mujizat sudah nggak ada. Waktu itu saya bersama dengan istriku belum kawin, enggak tahu dia ingat apa enggak. Kamu ingat enggak? Pendetanya perempuan. Tidak ada mujizat. Mujizat hanya ada di zaman rasul-rasul. Kenapa? Karena hari ini Tuhan sudah mengaruniakan kepada kita ilmu kedokteran yang begitu luar biasa. Sehingga mujizat sudah tidak ada. Untung kursinya itu ada, kayak Bapak itu ada sandarannya Bapak Ibu. Kalau enggak ada sandarannya saya udah jengklit Bapak Ibu, kaget. Kok bisa dia ngomong kayak begini? Mujizat sudah enggak ada. Pantes bukan orang karismatik Bapak Ibu. Teologianya memang mengajarkan seperti itu. Itu yang namanya sesasionisme. Mujizat karunia Roh Kudus sudah berhenti di zaman rasul-rasul. Biasanya teologi reform itu mempercayai itu. Bapak Ibu, apa yang diikat di bumi terikat di sorga, apa yang dilepaskan di bumi terlepas di sorga. Artinya simple, Anda melepaskan kuasa Tuhan. Dan Anda mengikat kuasa setan. Selesai. Konteksnya jelas. Dan ini berlaku bagi siapa saja yang percaya. Anda buka kitab Matius paling terakhir, kitab Markus paling terakhir, bicara soal amanat agung Tuhan berkata, bagi yang percaya, to them who believe. Dia nggak bicara bagi semua anak Tuhan, enggak. Dia nggak berbicara bagi orang-orang tertentu, para pendeta, enggak. Siapa saja yang percaya, believe, have trust, punya iman, dia akan melihat manifestasi. Bapak Ibu, kita nggak perlu muluk-muluk. Anda pelayanan pelepasan, kalau Anda dipakai itu enggak apa-apa. Tapi at least Bapak Ibu, buat dirimu sendiri engkau mengalami kuasa Tuhan dalam hidupmu. Logika berpikir saya, mana mungkin kita bisa melayani dengan kuasa kalau kita sendiri tidak pernah mengalami kuasa Tuhan dalam hidup kita, enggak mungkin. Kita enggak bisa memberikan sesuatu yang tidak kita punya, itu enggak bisa. Anda hanya bisa memberikan kepada orang lain sesuatu yang Anda punya. Makanya Bapak Ibu, khotbah hari ini mengundang Bapak Ibu untuk kembali mengingat. Persepsimu kepada Tuhan menentukan apakah Bapak Ibu dan saya akan mengalami kuasa Tuhan di bumi ini. Kalau Anda hanya pengen mengalami kuasa Tuhan nanti Pak, kalau aku mati masuk surga, ya enggak apa-apa sih. Tapi kan engkau masih hidup di bumi. Dan Tuhan itu menjanjikan kemenangan pada saat engkau di bumi. Bukan nanti kalau masuk surga baru Anda mengalami kemenangan. Makanya Tuhan berkata dalam kitab dalam doa Bapa kami, datanglah kerajaanmu di bumi seperti di surga. Bapak Ibu, mari kita buktikan slide berikutnya. Keselamatan dalam perjanjian lama, makanya kan tadi saya bilang, kalau kita memahami PL dan PB itu berbeda, ada banyak teologi yang kita akan salah Bapak Ibu. Keselamatan dalam perjanjian lama itu enggak berbicara tentang mati masuk surga. Kenapa Pak? Karena di dalam perjanjian lama, kepastian keselamatan karya penebusan Kristus itu masih dalam bayangan. Tapi keselamatan dalam perjanjian lama itu bicara soal engkau betul-betul mengalami Tuhan, ada campur tangan Tuhan, ada perlindungan Tuhan, ada pemeliharaan Tuhan yang utuh atas hidupmu. Kalau Anda pernah mendengar kata shalom, shalom itu damai sejahtera Allah yang berlaku untuk seluruh bidang kehidupanmu.
Makanya Tuhan memberikan sebuah ilustrasi kerajaannya Salomo, itu gambaran dari shalom, itu gambaran daripada keselamatan. Satu kerajaan yang tidak lagi harus berperang, semua musuh-musuhnya udah ditaklukkan, semua orang betul-betul mengalami kemakmuran. Di zaman itu hikmat itu begitu membual-bual. Kalau Anda mengerti kitab Amsal, hikmat itu gambaran dari Yesus. Jadi sebetulnya kerajaan Salomo itu gambaran dari kerajaan 1000 tahun dari Yesus Kristus, di mana Yesus memerintah dengan hikmatnya dan seluruh muka bumi itu benar-benar makmur, tidak ada lagi peperangan. Itu keselamatan Bapak Ibu. Di dalam perjanjian baru, teologi berkata, yang dulu saya belajar, keselamatan itu cuma bicara soal mati masuk surga. Lah kok beda? Ya dulu ya saya manut-manut aja Bapak Ibu, dan itu membuat persepsi saya berubah. Berarti buat orang Kristen, Yesus itu hanya berlaku kalau mati masuk surga. Selama hidup di bumi, ya mudah-mudahan Tuhan menyertai. Tidak ada kepastian. Yang ada cuma mudah-mudahan. Padahal perjanjian lama bilang, aku akan menjadi umatmu, kamu akan menjadi umatku, aku akan memelihara kamu, aku akan melindungi kamu. Mazmur pasal 91 ayat 16. Kalau Anda baca kitab Mazmur pasal 91 di bagian terakhir, Anda boleh buka Alkitabmu saudara, Mazmur pasal 91. Kalau sudah ada yang bisa bantu bacakan supaya saya nggak perlu bolak-balik Alkitab. Mazmur pasal 91 ayat 16. Begini firman Tuhan, dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Ya, dengan panjang umur akan aku kenyangkan dia dan akan aku perlihatkan keselamatan yang daripadaku. Bapak Ibu, Anda percaya sama ayat ini? Umurmu panjang enggak Bapak Ibu? Loh Pak, itu umurnya pendek loh Pak. Oh, itu pendeta mati ya Pak, ya umur sekian mati loh Pak. Loh itu pendeta mati kecelakaan nih Pak. Bapak Ibu yang benar yang mana? Anda harus kembali mengingat di zaman Yosua Bapak Ibu. Persepsi. Ada banyak orang Kristen mati muda, itu fakta. Yosua melihat raksasa, itu fakta. Tapi Yosua berkata, kalau Tuhan berkenan, kita akan masuk ke sana. Yang lain, jangan, nanti kita mati. Persepsi Bapak Ibu. Kalau Anda lebih percaya, enggak bukti ini ya akeh sing mati nomok. Berarti Anda enggak percaya. Simple. Ayat ini hanyalah tulisan, dan buat Anda pun mudah-mudahan umurnya panjang. Fakta loh Bapak Ibu. Dari 12 pengintai yang masuk cuma 2 yang punya iman. Bulat. Mereka percaya. Yang 10 saya nggak tahu masuk nggak sih Pak? Nggak masuk ya? Nggak masuk Bapak Ibu. Mereka nggak masuk. Nggak masuk betul. Makasih Pak. Yang masuk cuma Yosua sama Kaleb. Mereka nggak masuk. Karena nggak percaya. Mereka lebih percaya fakta daripada perkataan firman. Bapak Ibu, kalau engkau percaya ayat ini berlaku buat engkau, umurmu panjang. Fakta berkata yang sebaliknya, tapi karena engkau percaya seperti Yosua dan Kaleb, umurmu panjang. Dah begitu aja Bapak Ibu, itu apa namanya? Kesederhanaan iman Kristen. Makanya Yesus ngomong, kepadamu aku berikan kunci kerajaan Allah. Kamu adalah ahli waris kerajaan. Tuhan tuh gak pernah membedakan yang miskin, yang kaya, yang sekolah teologi, yang sama sekali gak. Bahkan yang mungkin buta huruf, orang Kristen yang buta huruf mungkin masih ada. Mungkin di antara Bapak Ibu keluarganya mungkin masih ada yang buta huruf, ya, siapa tahu betul enggak. Nenek saya dulu buta huruf. Dia gak bisa baca abjad Latin, dia cuma bisa baca tulisan Mandarin Bapak Ibu. Ya. Baca Alkitab, of course baca Alkitab Indonesia dia nggak bisa.
Tapi Tuhan berkata, kalau kamu punya iman, sekalipun kamu buta huruf sekalipun kamu punya iman, kamu bisa hidup berkemenangan. Dia nggak pernah membedakan apapun, Bapak Ibu. Yosua, Kaleb, dan 10 pengintai itu orang-orang sama hebat. Semua itu orang-orang terkemuka semua. Mereka semua jago perang semua. Nggak ada perbedaan apapun. Cuma pembedanya, yang 2 punya iman, yang 10 nggak ada. Kalau ayat ini benar-benar engkau percaya 100%, itu akan terjadi dalam hidupmu, umurmu panjang. Dan yang berikutnya, aku akan menunjukkan keselamatan yang daripadaku. Kata keselamatan ini buka Alkitabmu dalam bahasa Ibrani, itu adalah Yesus, Bapak Ibu. Yeshua. Aku akan menunjukkan Yesus kepadamu. Dan kalau Anda mau baca Yesus itu karakteristiknya kayak apa dalam konteksnya Mazmur pasal 91. Yesus yang menyelamatkan kau enggak cuma bicara soal Yesus. Dia akan bawa kamu masuk ke surga enggak. Dia akan menjaga kamu dari sakit penyakit. Dia akan menjaga kamu dari kecelakaan. Dia akan menjaga kamu dalam keluar masukmu karena dia mengutus malaikatmu. Dia akan melindungi kamu. Dia akan menaungi kamu. Dia benar-benar protecting kamu. Itu betul-betul secara utuh dan lengkap. Dia akan menjadi keselamatanmu. Utuh, lengkap. Baca Mazmur pasal 23 Bapak Ibu. Mazmur 23 ayat 2 tolong dibacakan. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Yes, dia menyegarkan jiwaku. Bapak Ibu, ayat berikutnya bilang, tolong ayat 3-nya dibaca. Ia menyegarkan jiwaku, ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Berikutnya lagi. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Ya kan Bapak Ibu. Daud berkata, dia memimpin aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Jalan yang benar ini dalam konteks Mazmur pasal 23 tidak selalu Daud diizinkan masuk lembah kekelaman. Jadi lembah kekelaman itu yang dialami Daud pada waktu itu adalah jalan yang benar oleh karena nama Tuhan. Tapi dia berkata, aku tidak takut bahaya. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Kenapa dia enggak takut bahaya? Karena jiwanya dia disegarkan terus oleh Tuhan. Persepsinya dia itu mengarah kepada Yesus. Sehingga dia tidak goyah Bapak Ibu. Gimana dia menyegarkan jiwa? Dipenuhi dengan firman. Bapak Ibu, hari ini coba tes, cek. Apakah jiwamu seger apa enggak? Kalau jiwamu itu penuh dengan sukacita, penuh dengan ketenangan, Anda optimis. Anda percaya janji-janji Tuhan dalam hidupmu, jiwamu seger Bapak Ibu. Tapi kalau hari ini engkau ada kekhawatirannya menguasai engkau, ada kecemasannya menguasai engkau, ada uncertainty, ketidakyakinannya menguasai engkau, jiwamu enggak seger Bapak Ibu. Itu cek paling gampang yang bisa Anda lakukan sendiri, enggak perlu aplikasi apapun. Kalau Anda merasakan jiwamu enggak seger, sederhana berarti jiwamu belum dipenuhi oleh firman. Maka pada saat Anda masuk dalam sebuah lembah kekelaman atau masalah apapun, kita mengalami goncangan, kita mengalami ketakutan, kita berpersepsi bahwa kita ini kalah. Bapak Ibu mengerti? Tadi kan kita udah belajar toh, pintu kita diberikan otoritas kunci kerajaan sorga dan itu adalah firman. Bapak Ibu mau doa 1 hari 10 jam pun, kalau firman itu enggak memenuhi hatimu, engkau keluar dari kamar doa, engkau tetap yang sama. Tapi kalau firman itu memenuhi hatimu Bapak Ibu, engkau benar-benar akan menjadi orang yang jiwamu kuat Bapak Ibu. Doa itu hanya punya kuasa kalau dia tandem dengan firman. Ada banyak orang berdoa itu tandemnya dengan kekhawatiran. Tuhan tolong aku.
Apakah Engkau tidak peduli sama aku Tuhan? Tuhan, Engkau begitu jauh. Nek Anda doa kayak gini 10 jam, keluar tetap sama Bapak Ibu. Karena Anda sedang berdoa itu dikuasai oleh kekhawatiran. Tapi kalau Anda berdoa dengan ditandem, itu firman itu mengakar dalam dirimu. Doamu akan berbeda. Saya benar-benar terganggu dengan cara saya dulu berdoa Bapak Ibu. Satu kali saya sadar sendiri bahwa ada yang salah dengan doa saya. Saya dulu kalau doain jiwa-jiwa yang belum bertobat, saya berkata, Tuhan kasihani mereka. Apakah Engkau tidak mempedulikan mereka Tuhan, sampai satu titik aku madek. Kayaknya ada yang salah dengan doaku ini. Tuhan itu udah mati di kayu salib menebus dosa seluruh umat manusia termasuk mereka. Mana mungkin saya bisa berkata apakah Tuhan tidak peduli, apakah Tuhan tidak berbelas kasihan. Kok kayaknya doaku ini aneh gitu. Mulai hari itu saya nggak mau lagi doa seperti itu. Saya cuma Tuhan, saya percaya Engkau peduli sama mereka, Engkau mengasihi mereka, Engkau udah mati buat mereka. Berikan saya hikmat gimana caranya saya membawa Injil kepada mereka. Engkau mencintai mereka, Engkau pengen mereka selamat lebih dari saya. Dulu saya berdoa, Tuhan saya sakit Tuhan, lama enggak sembuh Tuhan, katanya Engkau berkuasa Tuhan. Kok kamu kayaknya seorang lain bawa jawab, aku kok enggak bawa jawab ya Tuhan. Lama-lama aku keri dewe dengar doaku saudara. Ki ono saya enggak beres dengan doa saya. Sekarang kalau saya berdoa Bapak Ibu, Tuhan aku percaya oleh bilur-bilur-Mu Engkau telah sembuhkan aku. Berikan saya iman Tuhan. Untuk percaya memegang janji-Mu tidak goyah sampai manifestasi terjadi. Selama aku memegang janji-Mu, aku akan belajar mengucap syukur kepadamu. Aku harus percaya bahwa Tuhan sudah menyembuhkan aku, tidak peduli apa yang dilihat oleh mataku. Bapak Ibu harus berubah. Anda dan saya sudah dikasih kunci kerajaan surga. Saya pernah dengar pendeta kesaksian kayak gini Bapak Ibu. Dia sakit. Dia dibawa ke dia pergi ke sebuah rumah sakit yang begitu bagus saudara. Pada saat dia bertemu dengan dokter. Dia ngomong begini dalam hatinya kepada Tuhan. Tuhan, Engkau sudah pertemukan aku dengan dokter-dokter yang hebat. Kalau saya masih minta mujizat sama Tuhan, kok kayaknya kebangetan, kaget saudara. Untung kursinya kayak gini Bapak Ibu. Kalau kursinya nggak ada sandalnya saya geblak Bapak Ibu. Loh kok bisa dia bicara kayak gitu? Anytime Anda minta mujizat sama Tuhan itu hakmu. Karena Engkau sudah dikasih kunci kerajaan surga. Actually statement ini sebetulnya Bapak Ibu, dia tidak mau mujizat. Dia mau ditangani oleh dokter. Enggak salah Bapak Ibu, enggak salah. Kalau dia memang mantapnya ditangani oleh dokter, enggak apa-apa Bapak Ibu. Dokter itu juga dari Tuhan gitu loh. Ilmu kedokteran juga dari Tuhan. Tapi bukan berarti kamu enggak boleh minta mujizat gitu. Ada banyak persepsi-persepsi yang salah Bapak Ibu. Dan itu ditularkan ke orang lain. Lanjut ya Bapak Ibu. Nah tolong baca ya Dek ya. Tuhan menjanjikan penyembuhan yang sempurna. Coba baca dulu 1 Petrus 2 ayat 24. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Yes, dulu saya punya teman pendeta, dia ngomong gini, Greg, ya maklum, bukan orang karismatik. Ayat ini tidak bicara soal kesembuhan fisik loh Greg. Ayat ini bicara soal pengampunan dosa. Oh gitu ya. Karena dia udah master teologi, saya belum, ya saya percaya. Karena ilmunya lebih tinggi dari saya, pikir saya. Karena perkataan itu saya nggak percaya bahwa ayat ini bicara soal kesembuhan. Nggak percaya. Sampai satu titik Tuhan bawa saya untuk belajar bahasa aslinya saudara. Saya buka 1 Petrus 2 ayat 24.
Kata sembuh di sini bahasa aslinya dipakai di bagian lain di Alkitab, kesembuhan secara fisik. Saya berkata tertipu gue selama ini. Dia bukan nipu saya enggak, tapi ya dia diajar gurunya kayak gitu tanpa ngecek Bapak Ibu. Setelah saya cek bahasa aslinya, ini bicara soal kesembuhan. Dia enggak cuma mati di kayu salib membenarkan kita, tapi oleh bilur-bilurnya telah sembuh. Artinya dia mati di kayu salib, enggak cuma bicara soal membenarkan kita supaya kita masuk surga, tapi juga tadi keselamatan itu sifatnya utuh dan lengkap. Dia juga menyembuhkan tubuhku. Pembuktian, kita buka Yesaya 53, 4-5. Ini ayat ini semua sama Bapak Ibu, satu di PL, satu di PB. Yesaya 53, 4-5 Bapak Ibu. Silakan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipikul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Ya kan? Oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Konteksnya bicara dia yang memikul segala sakit penyakit kita. Dan dialah yang menanggung segala kelemahan tubuh kita. Itu ayatnya ada di kitab Injil, saudara. Pak, aku tidak percaya. Buka Matius 8. Matius 8, saya yang bacakan ya. Itu konteksnya Yesus menyembuhkan ibu mertua Petrus dan orang-orang lain. Matius 8 ayat 19 berkata, menjelang malam dibawalah kepada Yesus banyak orang yang kerasukan setan, dan dengan sepatah kata Yesus mengusir roh-roh itu dan menyembuhkan orang-orang yang menderita sakit. Ini menyembuhkan orang sakit apa mengampuni dosa? Faktual, kalau Yesus berkata soal dosa, dia nggak pernah bicara kesembuhan. Kalau dosa itu bicara soal pengampunan. Gimana seorang teolog bisa berkata itu bukan bicara kesembuhan, itu bicara soal pengampunan? Halo. Yesus nggak pernah berkata aku menyembuhkan dosamu, nggak pernah. Dia berkata aku mengampuni dosamu, aku menghapus dosamu. Bahaya Bapak Ibu, kita membaca Alkitab dengan hati yang tidak percaya, itu bahaya. Ya, tadi udah bicara soal kesembuhan ayat 17. Ini ngutip dari kitab Yesaya yang tadi Anda baca. Hal ini terjadi supaya genap firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya, dialah yang memikul kelemahan kita. Ini harusnya segala kelemahan kita dan menanggung segala penyakit kita. Amin, Saudara. Jadi 1 Petrus 2 ayat 24, oleh bilur-bilurmu kamu telah sembuh, itu bicara soal kesembuhan tubuh kita. Dan itu dipakai kata past tense, kamu telah sembuh, yang di kitab Yesaya berkata kamu akan sembuh. Kenapa dikatakan akan sembuh di PL? Karena Yesus belum mati dan bangkit. Setelah dia mati dan bangkit, kesembuhan itu menjadi milik kita. Jadi pada saat Bapak Ibu percaya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupmu, paket komplit kesembuhan itu menjadi milikmu. Pak, aku enggak melihat fakta. Kembali ke 12 pengintai persepsi. Bapak Ibu mau percaya fakta atau Anda mau percaya perkataan firman Tuhan? Pilihan Bapak Ibu. Pak, fakta loh Pak, aku ini sakit-sakitan. Bapak Ibu mau percaya firman atau percaya fakta? Kalau Bapak Ibu mulai hari ini mau percaya firman, firman itu akan mengubah fakta. Tapi saya ingetin Bapak Ibu, jalannya tidak semudah membalikkan tangan. Bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun kita hidup di dalam ketidakpercayaan. Dalam satu malam, dalam satu pagi pulang dari kebaktian engkau menjadi pahlawan iman. Gak mungkin, saudara. Kecuali Tuhan intervensi secara mujizat. Roh Kudus menguasai Anda. Tapi kebanyakan kita harus melatih iman kita. Kasih lagi satu ayat deh, Efesus 1 ayat 3. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Bapak Ibu tertarik dengan segala berkat rohani di dalam sorga?
Dulu saya nggak tertarik, saya bilang Tuhan, waktu dulu saya nggak punya duit Bapak Ibu. Saya bilang Tuhan, saya nggak butuh berkat rohani di dalam surga. Yang saya butuhkan adalah uang Tuhan. Karena aku sedang kekurangan. Saya mau tanya, Bapak Ibu kalau Anda butuh duit, duitmu kan berarti rupiah ya Bapak Ibu ya. Di surga kira-kira ada rupiah nggak? Ya nggak ada. Kalau orang Amerika ngeklaim ini, Tuhan aku butuh duit yang diminta apa? US dollar. Betul? Kalau orang Korea berdoa, Tuhan aku butuh berkat dari Tuhan, berkat finansial yang diminta apa? Korean won. Nggak mungkin dia minta rupiah, rakanggu Bapak Ibu. Anda pikir di surga itu ada lemari duit gitu, kayak money changer gitu? Kayak jalur duit rupiah kayak jikoke rupiah kayak, piro toh? Nyoh. Nggak ada di surga tuh, itu alam roh bukan alam materi. Nggak ada. Berkat rohani di dalam surga itu segala firman Tuhan yang diberikan kepada kamu. Supaya engkau selamat, utuh, baik di dunia dan di surga. Everything Tuhan menyediakan buat engkau, itulah berkat rohani di surga. Berkat rohani itu sifatnya rohani Bapak Ibu. Anda lihat enggak berkat rohani di surga? Anda bisa lihat? Enggak bisa. Sampai hari ini pun saya baca komentari tidak ada satu teolog pun yang sepakat berkat rohani di dalam surga itu apa, enggak ada yang sepakat. Karena semua pada enggak bisa ngelihat berkat rohani itu apa. Tapi sederhana, berkat rohani itu adalah firman Tuhan. Itu berkat rohani yang enggak bisa dilihat itu udah dinyatakan Tuhan di dalam firman-Nya, Anda yang bisa baca akan melihat ini sebagai tulisan. Pertanyaannya bisa dikonversi enggak ke alam materi? Bisa lewat imanmu. Tuhan berkata, burung di padang aku pelihara, bunga di ladang aku pelihara. Apakah aku tidak akan memelihara kamu? Engkau mau minta uang kepadaku, kamu enggak punya uang, aku bisa ngasih. Anda klaim Matius pasal 6 ayat 33, Anda berdoa, Anda beriman, engkau tarik berkat rohani itu turun jadi duit, saudara. Berkat yang kau nantikan pada saat engkau benar-benar dalam kondisi engkau enggak punya. Itu powerful Bapak Ibu. Kemarin waktu saya bincang dengan satu jemaat Bapak Ibu. Saya punya waktu berapa ya Pak Arif? Dia ngomong begini. Dia tuh pedagang Bapak Ibu. Satu hari dia ngelihat ada mbak-mbak itu bawa biji selasih berkarung-karung Bapak Ibu. Dia tanya, Mbak itu apa? Biji selasih. Payu tah dijual. Loh Pak, jangan salah Pak. Biji selasih ini kulaan 20.000 dijual 40.000 laku Pak. Hah? Berkarung-karung gitu laku Mbak? Iya. Dia kalau jual biji selasih itu kan rentengan. Kalau di pasar kan rentengan ya. 2.000 gitu cuma dapat sak plastik kecuplik-cuplik gitu. Segitu tuh laku. Mbaknya pulang, tidak lama kemudian temannya datang saudara. Customer yang lain. Ngobrol-ngobrol, orang ini punya bisnis jual minuman. Dia bilang, aku golek biji selasih, kowe duwe ra? Kaget dia. Punya. Kamu butuh berapa? Banyak. Dia jualan itu bisa cuan sampai 500 juta, saudara. Singkat cerita, papanya sakit, Bapak Ibu. Dibawa ke luar negeri, habis 500 juta. Sembuh, papanya sembuh, selesai jual beli biji selasih. Mandek rezeki ini. Dia bilang, Tuhan menyediakan luar biasa. Sebelum terjadi papa sakit, Tuhan sudah memberikan aku berkat. Sampai kalau papaku sakit, ternyata aku bisa ngobatin papa sampai papa sembuh. Tuhan sanggup mengkonversi Bapak Ibu. Firman ini menjadi kenyataan asal punya iman. Itu aja dia nggak punya iman loh Bapak Ibu. Tapi Tuhan memelihara, Tuhan tahu kebutuhannya dia. Tuhan kan ngomong, apa saja yang kamu butuhkan. Aku bapakmu di surga. Yes. Satu hari jemaat main rumah saya Bapak Ibu. Ketok-ketok saya bukain. Dia kasih uang saya. Dia bilang, Pak, Tuhan suruh saya kasih uang ini kepada Bapak. Saya bilang, Pak maaf, saya nggak butuh duit. Saya tuh orang kadang-kadang rodok lugu Bapak Ibu. Memang pada waktu itu saya nggak butuh duit, semuanya cukup. Saya bilang, Pak maaf, saya nggak butuh duit Pak. Saya nggak bisa menerima uang Bapak. Tapi dia bilang, Tuhan suruh saya Pak. Kalau saya nggak kasih ke Bapak, saya berdosa. Karena dia ngotot begitu, ya udah saya terima. Tak buka 1 juta. Pada waktu itu uang 1 juta lumayan Bapak Ibu. Saya
Saya cuma enggak tahu istriku masih ingat enggak. Saya cuma mikir gopo ya duitnya, tak simpen lah. Ternyata benar Bapak Ibu. 2 minggu kemudian saya diutus SET untuk pergi keluar pulau Bapak Ibu. Uang itu saya pakai untuk perjalanan saya. Sebelum saya tahu apa yang terjadi, Tuhan sudah menyediakan. Itu pun saya enggak pakai iman Bapak Ibu. Apalagi kalau engkau beriman. Saya enggak ngajarin ya Bapak Ibu. Teologi kemakmuran ya Bapak Ibu ya. Saya enggak ngajarin, Pak kalau gitu saya minta 1M lah. Enggak akan dikasih saudara. Enggak akan dikasih. Dia memberikan sesuai dengan apa yang Tuhan tahu. Kamu akan membutuhkan nak. Bahkan kalau engkau berkelimpahan, Tuhan sudah mengukur bahwa kelimpahanmu tidak akan merusak hidupmu. Dia Allah yang bermurah hati, tapi di saat yang sama dia Allah yang bijaksana. Dia enggak akan mau ngeladeni rasa rakus kita. Rasa geraya kita akan uang greedy, dia enggak akan ngeladeni itu, saudara. Tapi dia Allah yang tahu memberi dengan baik. Amin Bapak Ibu. Masalahnya persepsi. Apakah kita mau percaya? Cara yang terakhir Bapak Ibu, saya akan skip ini, tidak terlalu panjang lebar, tapi tolong buka Markus pasal 4, 26, 27, 28, tolong bacakan. Lalu kata Yesus, beginilah hal kerajaan Allah itu, seumpama orang yang menaburkan benih di tanah. Lalu pada malam hari ia tidur, dan pada siang hari ia bangun, dan benih itu mengeluarkan tunas, dan tunas itu makin tinggi. Bagaimana terjadinya tidak diketahui orang itu. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah, mula-mula tangkainya, lalu bulirnya, kemudian butir-butir yang penuh isinya dalam bulir itu. Apabila buah itu sudah cukup masak, orang itu segera menyabit sebab musim menuai sudah tiba. Bapak Ibu, ini prinsip kerajaan. Firman Tuhan yang tertanam di dalam dirimu itu harus tumbuh, Bapak Ibu. Pada saat engkau mengimani satu firman, bagaimana firman itu bertumbuh, bagaimana Tuhan menjawab doamu, proses dia menjawab engkau tidak tahu. Jadi dikatakan kita nggak tahu. Dia tumbuh. Pada malam dia tidur, pada saat dia bangun, benih itu mengeluarkan tunas itu makin tinggi. Bagaimana terjadinya tidak diketahui. Bagaimana Tuhan bekerja menjawab doamu tidak diketahui. Pada saat engkau berkata, Tuhan aku percaya oleh bilur-bilurmu engkau telah sembuh, penyakitmu gimana sembuhnya engkau tidak tahu. Tapi engkau harus percaya bahwa Tuhan sedang berproses. Sedemikian rupa sampai satu titik tiba-tiba keluarlah dia punya tunas. Dia bertumbuh, dia keluarlah buah. Bapak Ibu sederhana, Anda tanam firman itu di dalam dirimu, ingat segarkan jiwaku. Sedemikian rupa sampai firman ini begitu kuat, tidak bisa lagi dicekik oleh berbagai macam kekhawatiran dan tipu muslihat kekayaan. Perumpamaan tentang penabur. Masih ingat ya Bapak Ibu? Firman ini harus begitu kuat, tidak bisa lagi dicekik oleh kekhawatiranmu dan keraguan-raguanmu. Engkau betul-betul very strong, percaya bahwa firman ini buat engkau dan itu akan mengubah hidupmu. Perkatakan firman Bapak Ibu, perkatakan firman, jangan memperkatakan sesuatu yang tidak produktif Bapak Ibu. Pada saat engkau berkata bilur-bilurmu telah menyembuhkan aku Tuhan, besoknya jangan ngomong sama istrimu atau suamimu, bojai percuma, ndak sembuh. Itu langsung menetralkan semua imanmu Bapak Ibu. Engkau harus jaga mulutmu. Ingat baik-baik, pada waktu Yosua mau menaklukkan Yeriko, Tuhan bilang, putari Yeriko 7 kali, tapi mulutmu harus diam, jangan ngomong apapun. Karena Tuhan tahu kalau dibiarkan mulutnya ngomong, orang Israel akan ngomong semua yang ada di isi hatinya mereka. Tuhan opo, perang kok mutar-mutar, ngisi-ngisi nih, ini loh aku diduani, aku dilempari, kita kan nggak tahu di sana diapain, mungkin dilempari kotoran dari atas, kita nggak tahu. Apa-apaan nih, Yosua ki opo-opoan, sumpah serapah keluar semua. Tuhan bilang mulutmu diem, puteri aja, nanti hari ke-7 tunggu perintahku, sangkakala berbunyi masuk semua akan hancur. Yang jadi masalah Bapak Ibu, persepsi kita dan mulut kita.
Kalau Anda pengen mengalami mujizat Bapak Ibu, Anda pengen mengalami kerajaan surga itu terbuka buat engkau. Mulai hari ini tanam firman itu, perkatakan firman sedemikian rupa sampai kekhawatiranmu itu yang terdesak keluar. Bukan kekhawatiran itu yang menghimpit firman itu sampai mati. Dan kau akan percaya, Tuhan, aku percaya. Aku pasti sembuh. Dan saya percaya Bapak Ibu. Bapak Ibu ngerti gak sih? Untuk menjamin engkau sembuh, dia harus mati di kayu salib. Untuk membayar kesembuhanmu Bapak Ibu, dia harus mati di kayu salib. Anda pikir Yesus nggak serius nyembuhin Bapak Ibu? Anda pikir Yesus pilih-pilih nyembuhin Bapak Ibu? Oh iya Pak Pendeta kan taat, rajin doa puasa. Yuk wae disembuhkan, aku kan jarang berdoa. No. Bapak Ibu buka kitab Injil baik-baik. Lihat Yesus pernah ngomong enggak? Tuhan sembuhkan aku. Ah kamu tuh doa aja nggak pernah. Sana doa dulu. Nanti kalau udah rajin kembali lagi ke aku. Nanti tak sembuhin. Enggak ada, saudara, enggak ada. Yesus tahu. Dia itu Allah penyembuh, Yehova Rafa. Itu karakternya dia. Pada saat orang itu datang, dia nggak pernah nolak Bapak Ibu. Hanya pernah tidak terjadi kesembuhan itu di Nazaret. Yesus pun heran. Dia berkata, aku heran dengan ketidakpercayaanmu. Dan hanya ada satu kisah tidak terjadi kesembuhan pada saat 4 orang itu menurunkan orang lumpuh dari atap turun ke bawah. Itu disaksikan orang Farisi. Tidak ada satupun orang Farisi yang sembuh karena tidak percaya. Atau gengsi mau percaya, mereka gengsi. Wah aku orang Farisi bermartabat, teologi aku lebih hebat. Gak terjadi apa-apa. Bapak Ibu kalau engkau pengen mengalami mujizat dari Tuhan, engkau harus turun ke bawah. Engkau harus menyerahkan semua kepintaranmu yang berkata berlawanan dengan firman. Mungkin engkau ahli ekonomi. Engkau pandai teori ekonomi. Dan engkau berkata percuma, bisnisku percuma. Engkau harus turunkan itu kepandaianmu turun ke bawah. Saudara. Dan engkau berkata Tuhan aku menyerah. Aku perlu mujizat. Dan aku percaya engkau Allah membuat mujizat. Baru dia akan turun, saudara. Kalau engkau mungkin engkau pintar dokter, engkau ngerti banyak tentang kesehatan. Wah kalau kayak gini percuma ini obatnya gini. Turunkan itu buang, saudara. Engkau harus menyerah dan berkata Tuhan, aku percaya bilur-bilurmu menyembuhkan aku. Engkau lihat kitab Injil Bapak Ibu. Orang-orang disembuhkan sama dia, semua orang sederhana. Wanita yang sakit pendarahan itu dia cuma kalau aku pegang saja pasti sembuh. Kalau dia bilang tak pegang sembuh, ayo coba welah sembuh ya puji Tuhan, tak sembuh ya wira apa-apa ya enggak sembuh saudara. Bahkan dia itu megang jubahnya Yesus, Yesus saja enggak tahu saudara. Tiba-tiba dia merasa kok ada kuasa keluar, siapa yang pegang? Dia didorong oleh imannya. Ada begitu banyak orang Kristen gak pernah ngalami apa-apa, saudara. Karena mereka terlalu pintar. Lebih pintar dari Yesus. Alam berpikirnya terlalu complicated, terlalu rumit. Dan dia gak bisa menerima kesederhanaan berita Injil. Teologianya terlalu tinggi. Sehingga dia gak pernah bisa menerima janji Tuhan yang begitu sederhana. Ingat baik-baik. Yosua Kaleb. Ingat baik-baik orang Farisi. Orang Farisi itu dokter teologi yang lebih dari dokter. Saudara. Mereka nggak pernah ngalami apa yang namanya keselamatan. Kecuali Nikodemus. Dia mau merendahkan diri datang ke Yesus. Sekali lagi Bapak Ibu. Yesus nggak akan pernah melewati Anda. Dia juru selamatmu. Saya nggak bilang Anda nggak perlu bertobat. Tapi saya ngomong apa adanya sesuai dengan Alkitab Bapak Ibu. Engkau nggak boleh punya pikiran dosaku terlalu banyak. Tuhan mana ada menyembuhkan aku. No! Dia mati di kayu salib itu untuk menebus dosamu dan menyembuhkan engkau. Kalau engkau tahu aku punya dosa bertobat Bapak Ibu. Tapi itu nggak ada kaitannya dengan penyembuhanmu.
Engkau jangan terus berkata aku sakit ini karena aku banyak dosa. No, kalau itu ukurannya nggak ada satupun di dunia ini akan disembuhkan Bapak Ibu. Pendeta-pendetamu juga nggak luput dari dosa. Memangnya kami ini suci kayak Yesus? Enggak. Kalau syaratnya adalah kesucian kita, tidak ada satupun kita yang layak mendapatkan kasih karunia. Yes, kita harus suci, kita harus kudus. Tapi kita enggak pernah bisa membeli kebaikan Tuhan dengan amal ibadah kita. Karena Dia sudah membuktikan pada waktu kita masih seteru, Alkitab bilang, Dia sudah mengasihi kita dengan mati di kayu salib. Dan Dia mendamaikan kita dengan Bapa. Asal Anda percaya. Mari kita berdoa Bapak Ibu. Saya mengajak Anda untuk berdoa. Anda boleh bangkit berdiri. Anda yang ada pergumulan hari ini, coba Anda praktekkan firman Bapak Ibu. Ya, kita ambil satu ayat, oleh bilur-bilurmu aku telah sembuh. Saya tidak akan berdoa kesembuhan itu, punya karunia kesembuhan Bapak Ibu. Tapi saya ingin mengajarkan Bapak Ibu, kita belajar hal yang bisa dipercaya dan dilakukan oleh semua anak-anak Tuhan. Punya iman yang bisa memindahkan gunung. Kita bisa belajar semua, amen. Saya rindu Bapak Ibu semua belajar mempraktekkan iman ini. Ingat Bapak Ibu, enggak semudah membalikkan tangan. Tapi saya rindu dalam waktu-waktu ke depan, pada saat ada konsisten melakukan ini, ada banyak kesaksian di tempat ini. Bagaimana Allah mengintervensi hidupmu. Memberikan kau kesembuhan, memberikan kau kelepasan, memberikan kau pertolongan. Bahkan kalau engkau kalah sama dosa pun itu konsep yang sama. Kalau engkau selalu berkata, mana mungkin aku menang lawan dosa ini, engkau tidak akan pernah menang. Tapi kalau engkau berkata, Tuhan oleh kuasa Roh Kudus aku pasti menang, engkau akan menang. Semua itu bicara soal persepsi dan iman. Bapa di sorga, hamba-Mu telah selesai berbicara. Firman-Mu akan tetap Tuhan, tinggal tetap. Firman-Mu firman yang tidak dapat dibatalkan oleh apapun. Sekarang kami tahu apa yang membuat kami tidak bisa menikmati firman adalah ketidakpercayaan kami, adalah persepsi kami dan keangkuhan, kesombongan rohani kami, kemampuan intelektual kami, pengalaman-pengalaman kami yang bertentangan dengan firman Tuhan. Itu semua penghalang Tuhan. Ingatkan kami selalu adalah pilihan. Kami mau menjadi seperti Yosua dan Kaleb, atau kami mau menjadi yang pengintai-pengintai yang lain yang tidak pernah masuk ke tanah Kanaan. Hari ini adalah hari di mana kami memilih. Hari ini kami memilih dan berikrar. Kami mau menjadi orang percaya atau kami menjadi orang pecundang di dalam Tuhan. Tuhan kau berkata, aku memelihara engkau. Aku Allah Yehova. Aku pencipta langit dan bumi. Aku memberikan keselamatan secara lengkap. Wholeness, shalom. Tidak hanya berbicara tentang keselamatan mati masuk surga, tetapi aku memberikan kau hidup. Aku datang supaya engkau memiliki hidup dan memilikinya di dalam segala kelimpahan. Yohanes 10 ayat 10. Tuhan terima kasih. Ajarkan kepada kami percaya. Saudaraku engkau yang sakit, yuk kita katakan dengan mulut kita. Oleh bilur-bilur Yesus, aku telah sembuh. Katakan dengan iman saudara. Kita katakan bersama. Kita katakan bersama. Yang sakit, yang sehat semua berkata. Kita deklarasikan iman kita. Oleh bilur-bilur Yesus, aku telah sembuh. Amin. Perkatakan itu. Terus sampai firman itu begitu kuat terakar di dalam dirimu. Dan kekhawatiranmu lenyap. Kekhawatiranmu lenyap. Dan engkau benar-benar percaya bahwa engkau menerima kesembuhan dari Tuhan. Maka Tuhan akan berkata, itu akan menjadi milikmu. Tuhan terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Haleluya, silakan duduk. Bapak Ibu sudah diberkati firman Tuhan. Amin. Sudah diberkati, amin. Kurang keras, sudah diberkati, amin. Sekarang persiapkan persembahan Bapak Ibu. Saya minta untuk pelayan Tuhan tampil ke depan. Ya, nanti Novi akan berdoa untuk persembahan. Mari kita berdoa.
Tuhan Allah Bapa di dalam surga, kami bersyukur hari ini Tuhan, kami menerima berkat melalui firman-Mu Tuhan. Bila setiap kami Bapa, kami boleh menanamkan firman ini dalam tanah hati kami Tuhan, sehingga kami mampu menjadi pelaku firman-Mu yang menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Dan sebentar Tuhan, kami mau memberikan persembahan kami, seberapapun nominal yang kami berikan Tuhan, biar kiranya Engkau yang memberkati Tuhan, sucikan setiap pemberian kami ini Tuhan, sehingga Engkau juga boleh disenangkan melalui persembahan kami ini ya Bapa. Berkati hamba-Mu yang mengadakan kantong persembahan, Engkau berkati pelayanan yang berkati hidupnya, dan berkati kami semuanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami siap memberikan yang terbaik. Haleluya, amin. Baik, tidak ada pengumuman yang lain, kita akan bersama-sama bangkit berdiri dan kita akan kembali berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih. Engkau sungguh baik bagi kami semuanya. Engkau mengarahkan hati dan pikiran kami, bahkan setiap detail kekurangan dalam hidup kami. Hari ini Tuhan, Engkau memberikan perkataan yang memberikan jawaban bagi kami semuanya, sehingga kami sungguh memahami, mengetahui tentang keselamatan kekal yang Tuhan janjikan. Bukan hanya ketika kami nanti meninggalkan dunia, kami mati baru kami berkata, oh kami diselamatkan. Tetapi arti keselamatan itu adalah arti yang lengkap di dalam Tuhan. Selama di dunia kami juga diberkati, ketika kami mengalami kelemahan kami diberi kekuatan pemulihan, ketika kami sakit kami juga disembuhkan oleh Tuhan. Inilah iman percaya yang kami miliki. Tuhan, Engkau terus arahkan hati dan pikiran kami untuk memiliki kekuatan iman percaya yang lebih dari hari-hari yang kemarin, sehingga ketika kami beriman, Tuhan, kami boleh membagikan iman kami kepada setiap orang, dan setiap orang itu boleh semakin juga percaya kepada Tuhan, dan pada akhirnya Tuhan, semua orang yang mendengar perkataan firman-Mu, mereka boleh memiliki keselamatan kekal yang Tuhan janjikan. Terima kasih Tuhan untuk hamba-Mu Bapak Pendeta Greg bersama Ibu yang sudah membagikan berkat kepada kami semuanya. Doa kami Tuhan, biarlah hamba-Mu semakin kuat, semakin berhikmat, semakin dipakai oleh Tuhan dimanapun Tuhan tempatkan dalam pelayanan, dimanapun Tuhan tempatkan untuk memberitakan kebenaran perkataan firman-Mu. Berkat kuasa anugerah pengurapan daripada Tuhan turun atas hidupnya, sehingga banyak orang yang mendengar dan banyak orang yang diselamatkan oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, dan kami juga berdoa Tuhan untuk Ibu Ida, berdoa Tuhan untuk Anik yang berulang tahun, kiranya berkat kekuatan kesehatan, berkat jasmani rohani melimpah atas mereka semua, dan kasih karunia Tuhan juga bekerja atas keluarga mereka berdua. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu berdoa untuk rekan-rekan kami yang tidak bisa hadir karena sakit, karena keluar kota atau yang berhalangan, kiranya berkat kasih-Mu juga bekerja melimpah atas mereka. Terima kasih Tuhan, dan tiba saatnya sekarang kami hendak berpisah. Kami mengangkat hati kami, mengangkat tangan kami di hadapan Tuhan, dan kami pulang dengan membawa berkat, membawa damai, membawa kasih karunia Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan Allah Roh Kudus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, mulai dari pagi hari ini sampai Maranatha datang yang kedua kali. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur kami. Kita semua yang diberkati oleh Tuhan bersama-sama berkata, amin. Terima kasih